Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas virtual dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita bertemu kembali di kelas virtual dan akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, selanjutnya yaitu materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hasil teknologi pangan. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan bidang. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang toleransi. Dan yang keempat kita akan belajar tentang pengolahan singkong. Oke, selanjutnya yaitu ada info untuk kalian. Siapkan alat tulismu dan bersiaplah untuk memulai belajar online. Jangan lupa untuk mencatat semua informasi yang ada di video pembelajaran ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada video pembelajaran ini. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama kita akan belajar tentang hasil teknologi pangan. Apa itu hasil teknologi pangan? Hasil teknologi pangan, manusia butuh makan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Oke, selanjutnya, jika kalian menemukan informasi dari bacaan hasil teknologi pangan, silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Setelah kita belajar dari bacaan hasil teknologi pangan, jika kalian menemukan informasi, silahkan kalian tulis jawabanmu di kolom komentar. Selain itu, kalian harus mencatatnya di buku. Jadi, itu nanti akan menjadi nilai plus bagi kalian. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang luas permukaan bidang. Apa itu luas permukaan bidang? Kalian lihat gambar di atas, itu ada persegi. Jika persegi dipotong secara melintang, itu masing-masing akan membentuk segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Kalian lihat, persegi adalah satuan luas dan segitiga yang berwarna biru itu juga satuan luas. Berarti 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Oke. Sekali lagi, 2 satuan segitiga itu sama dengan 1 satuan persegi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu toleransi. Kalian lihat gambar di atas, itu adalah contoh gambar yang sangat indah sekali, di mana masing-masing anak memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk toleransi yang mereka tunjukkan pada kita semua. Walaupun pakaian adatnya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain, mereka tetap bersama, mereka tetap terlihat ceria dan saling bertukar ciri khas agar bisa menikmati satu sama lain. Kemudian selanjutnya, pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah.
Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit. Kemudian selanjutnya dari Bali, Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat. Oke, dari sini kita mendapatkan pesan bahwa tidak ada yang namanya jauh lebih baik atau jauh lebih hebat. Walaupun berbeda, setiap siswa tetap harus saling menghargai satu sama lain. Oke, selanjutnya yaitu Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda, namun Indonesia tetap bersatu. Jadi, walaupun tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu, Indonesia tetap bersatu. Jadi, perbedaan itu bukanlah hal untuk diperdebatkan. Oke, selanjutnya. Nah, kalian lihat gambar di atas, itu adalah gambar yang sangat indah juga. Ada beberapa presiden dan wakil presiden yang sedang diambil gambarnya. Terlihat dari sebelah paling kiri itu ada Bapak B.J. Habibie, kemudian sebelahnya itu ada istri dari Pak Jokowi, Ibu Iriana. Kemudian sebelah kanannya Bapak Jokowi, selanjutnya Ibu Mega, kemudian sebelah kanan Bu Mega ada Bapak Yusuf Kala beserta istrinya, dan sebelah kanannya lagi ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya, Ibu Ani Yudhoyono. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Oke. Next. Kemudian kita akan belajar tentang pengolahan singkong. Apa itu pengolahan singkong? Nah, silakan kalian lihat gambar di atas. Yang gambar sebelah kiri itu adalah gulai singkong. Itu biasanya kalian temui pada masakan-masakan Padang. Kemudian ada karak kaliang, itu semacam keripik, snack gitu, makanan ringan. Kemudian ada dakak-dakak. Nah, kalian lihat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada karupuak sanjay. Nah, ini karupuak sanjay, wujudnya seperti itu. Ada kacimui, wujudnya seperti yang ada di gambar. Kemudian kue talam singkong. Nah, ini contohnya kue talam singkong. Baiklah, selanjutnya. Dan ini ada rendang singkong. Nah, itu adalah contoh beberapa makanan olahan dari singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama yaitu 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan,
pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Oke. Kita telah sampai pada penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.